saudara. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan kita sudah offline dan kita berdoa terus buat Indonesia supaya cepat-cepat lekas pandemi ini menjadi hilang ya. Kita berdoa supaya kondisinya menjadi normal lagi. Dan pada saat ini kita juga memperingati bagaimana Jumat Agung, di mana hari kematian Tuhan Yesus telah tiba. Kita akan masuk ke dalam hadiratnya untuk memperingati dan bahkan untuk meresapi apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
membuka di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Kami datang dengan hati ucapan syukur karena kami tahu Tuhan kami mau Tuhan. Engkau terus memberkati dalam hidup kami melalui ibadah ini ya Tuhan. Roh Kudus, kami izinkan Engkau berkuasa mengambil alih. Dan biarlah kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu yang boleh memberkati kami. Kami menyerahkan Allah buat seluruh teman dan sahabat kami yang masih dalam perjalanan. Biar mereka boleh sampai di tempat ini untuk berkumpul bersama-sama. Sedangkan kami yang sudah ada Tuhan, kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Dan Kau memberkati seluruh ibadah-ibadah yang siap melayani Tuhan. Sucikan dan kuduskan mereka ya Allah. Dan kami serahkan Bapa khususnya buat firman-Mu yang akan memberkati kami dalam makna daripada kebahagiaan Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus sama berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Berhubung kita gak boleh salaman, berikan senyuman kiri kanan sudah lama ya Tuhan. Ya kasih senyuman ya secara offline. Hatiku percaya Tuhan.
Amin. Coba kita akan pujikan sekali lagi. Ku diberi kuasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan di hari spesial ini. Biarlah dapat menguatkan kita, memberikan paradigma yang baru, memberikan pemahaman yang baru, dan kita bisa menjadi orang-orang pengikut Kristus yang militan, yang dapat mengubahkan dunia. Karena saling Tuhan, kami bersyukur. Karena saling Tuhan, kami belajar banyak. Karena saling Tuhan, kami diajarkan untuk menjadi orang-orang yang harus rendah hati. Karena saling Tuhan, kami melihat bahwa pengorbanan untuk kita semua. Terima kasih Yesus.
Ini pertama kali setelah kita libur selama 1 tahun lebih, kita untuk sama-sama berkumpul dalam memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak kisah kasih Tuhan selama sepanjang 1 tahun ini, dan itulah karena kasih dan karunia saling Tuhan dalam setiap hidup kita. Dia masih memelihara kita, Dia masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Engkau boleh angkat tanganmu di tempat engkau duduk dan engkau berkata, karena salibmu ku hidup. Yes. Karena salibmu Sebab itu Tuhan, di tahun dan di bulan dan di hari pertama pelayanan di tempat ini, kembali beribadah, kembali offline Tuhan, bertatap muka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa perjuangan kami belum selesai, tapi sertailah kami di dalam menjalani segala sesuatu dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami Pak Yakub dan istri. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya adalah kerinduan besar untuk jemaat berkumpul. Sebab itu Tuhan, biarlah Kau terus teguhkan dan Kau terus pimpin, dan urapan Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak yang sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, siapkan tanah hati kami, biarlah kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya izin, saya harus buka masker, saudara biasa Tuhan, karena
hidup saya ini selalu rindu untuk maksimal. Jadi kalau saya pakai masker itu kayaknya ngomongnya tanggung-tanggung, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ya, kisahnya sepanjang 1 tahun ini, ya, maka lagunya Marsanda kisah sedih di malam minggu atau di hari minggu kita ganti dengan kisah sedih sepanjang COVID, saudara. Saya percaya ada kisah-kisah yang indah, ada kisah-kisah yang membahagiakan, ada kisah-kisah yang lucu, ya, ada kisah-kisah juga yang harus kita meneteskan air mata, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Kisahnya sepanjang 1 tahun ini kalau saya tulis setiap hari, saudara, yang bisa jadi 1 buku, saudara dikasih Tuhan, ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kisah itu adalah pengalaman kita, saudara dikasih Tuhan, untuk kita, ya, merenungkan setiap hidup ini dan merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara, ya. Nah, terima kasih buat hambanya, yang sahabat saya yang luar biasa, Pak Yakub dan istri, ya, dan seluruh jemaat dan tim dan penatua atau pemimpin yang di tempat ini, yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Yakub, ya, aku beberapa bulan yang lalu, saya katakan, Pak, bulan lalu, ya, kami mau undang untuk Jumat Agung di tempat kami, Bapak bersedia gak? Saya bilang selagi aku masih hidup, saya tetap bersedia buat Bapak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, kita ini melayani Tuhan, mau apa lagi, Bapak Ibu, ya kan? Selagi tidak bentrok jadwalnya, selagi ada waktu, selagi bisa kita mengerjakan. Karena firman Tuhan katakan, mesti kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Amin. Masih siang itu apa? Ada waktu, masih sehat, bisa mengerjakannya, kerjakan, Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, malam sudah dikasih kita 1 tahun malam, saudara. Nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Malamnya apa? Kita sakit, ya. Kita ada masalah, kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Itu malamnya, ya. Itu malamnya. Nah, coba Bapak Ibu, saya di pelayanan saya selalu saya ajarkan, ya, ini renungkan COVID ini. Jangan-jangan ini adalah didikan Tuhan buat setiap orang percaya sama Tuhan, bahkan terlebih buat kita pendeta dan pelayan Tuhan, ya. Dan juga buat para pekerja, karyawan dan lain sebagainya. Pikirkan, Tuhan itu mengubah segala sesuatunya tidak susah. Dalam waktu sekejap bisa berubah. Gimana rasanya Bapak Ibu? Nggak ibadah 1 tahun? Sedih gak? Wah, awal-awal sih pikirannya corona. Tapi 2-3 bulan online lagi semacam materi apa? Kayaknya nggak kena ini, ya kan? Ini pengalaman kami Bapak Ibu ya, saudara. Nggak kena ini, Pak. Lagi dengerin firman Tuhan, woi, tiba-tiba WhatsApp masuk, nggak tahan, Pak, buka, ya kan? Lagi dengerin khotbah, tiba-tiba lain masuk, Instagram masuk, waduh, khotbah nomor kesekian, Pak, buka dulu, saudara. Ya, sama-sama punya pengalaman, kata-kata aku pengalaman seperti itu, gitu. Ya, akhirnya kenapa, saudara? Rindu untuk beribadah. Amin. Rindu untuk bersama-sama. Nah, sehingga akhirnya kami rubah di dalam pelayanan kami, karena saya bikin 3 tipe. Yang pertama full life, ya. Yang kedua 50-50, 50%, ya, ibadahnya mereka pimpin, ya, dengar firman Tuhannya via YouTube, saudara Tuhan. Ya, tetap nomor pertama jemaat luar nggak kenal, Pak. Nomor 2 waduh sama juga, Pak. Tetap aja dengar firman Tuhan, terganggu, apalagi yang punya anak, saudara-saudara. Ya kan? Anaknya lagi, mamanya lagi dengar firman Tuhan, ya anaknya minta susu. Ya. Anaknya, bapaknya lagi dengar firman Tuhan, anaknya nonton TV gede-gede. Terganggu, saudara-saudara. Ya. Lalu akhirnya kami bikin yang terakhir. Jadi
Berapa bulan terakhir saya kumpulin setiap pemimpin, ya, setiap pagi jam 10 di rumah, aku sharingkan kepada firman Tuhan kepada mereka, lalu habis itu saya utus mereka pergi ke rumah-rumah jemaat, dan mereka bilang, Pak, ini gereja yang benar. Kita kembali kepada gereja mula-mula. Kenapa? Terjawab kebutuhan mereka. Ya, terjawab kebutuhan mereka. Ada masalah, mereka langsung cerita, Pak Pendeta, gue habis ribut tadi sama istri. Nah, ya, langsung didamaiin Bapak Ibu dikasih. Ya, nah, saudara, Pak Pendeta, gaji saya dipotong sekian %, didoakan supaya dikuatkan dan Tuhan cukupi. Ya, tidak semua jemaat di grup terbuka gajinya dipotong. Bapak Ibu gengsi juga, gaji dipotong masih gengsi. Ya kan? Nah, saudara penasihat Tuhan, ini pengalaman dulu saya sampaikan karena saya pengkhotbah singkat. Saya tidak panjang-panjang firman Tuhan. Kalau saya sampaikan firman Tuhan, Pak Yaku pasti tahu. Bapak Ibu penasihat Tuhan. Nah, sebab itu kita bikinlah yang terakhir, dan ternyata yang terakhir jemaat yang tidak kenal Tuhan, keluarganya bisa ikut ibadah dan bisa terima Yesus. Ya, jadi kita bagi seperti, dan sampai hari ini, ya. Kebetulan juga kami belum dapat tempat ibadah lagi, karena tempat ibadah yang kami pakai semenjak COVID, yang pemiliknya itu paranoid tinggi. Dia tidak mau buka. Karyawannya nggak boleh keluar, gue gaji lu kalau sebelum COVID gue gaji kamu misalnya 3 juta, tetap aja gue gaji kamu, nggak usah bikin apa-apa, yang penting kamu jangan keluar pagar. Dia gaji berapa karyawan, yang penting lu tetap di dalam, ya, nggak usah keluar. Nah, jadi masih ditutup tempat ibadah kami. Ya, doakan supaya dalam waktu dekat ini kami dapat tempat, kami lagi kumulin, ya, supaya bisa beribadah seperti Bapak Ibu di tempat ini. Saya senang pada waktu Pak Yakub sampaikan, oh ya puji Tuhan, berarti ada tanda-tanda gereja Tuhan akan kembali dimulai. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, hambanya tanya saya, Pak, tema apa yang mau disampaikan, Pak? Saya langsung terlintas pengorbanan yang abadi. Ya, pengorbanan yang abadi. Apa tema kita? Pengorbanan yang abadi. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau berbicara tentang pengorbanan, maka ada yang berkorban, ada yang dikorbankan. Berbicara tentang yang abadi adalah suatu hal yang kekal. Amin. Ya, suatu hal yang awet, suatu hal yang tidak berubah, suatu hal yang tidak bisa digantikan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, nah di dalam hidup kita ada beberapa hal yang kita mengalami, ya, kasih dalam hidup kita seperti apa? Kasih ibu. Ada lagunya kan? Apa lagunya? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya yang menyinari dunia. Itu kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, tidak akan pernah berhenti. Kasih bapak gimana? Wah, kacau balau Pak. Bapak-bapak bertobat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, bertobat. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini baru kasih ibu, saudara. Ya, belum kasih bapak kita di surga, saudara. Nah, kalau kita bertanya siapa yang berkorban? Yang berkorban jelas kita tahu bapak kita di surga. Yang dikorbankan anaknya, saudara, buat kita, amin. Ya, tapi yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kenapa harus berkorban? Ya kan? Dan sampai kapan dia harus berkorban, saudara? Nah, kenapa dia harus berkorban? Bapak Ibu, karena saya, karena dosa saya, karena perbuatan saya, karena keteledoran saya, karena kedegilan hati saya, karena kekerasan hati saya. Amin. Boleh sama-sama sampaikan sama diri kita seperti itu. Kenapa dia harus dikorbankan? Nggak berani Bapak Ibu ya?
Woi, jangan jadi apa? Ya kan? Karena kita ada lagunya. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan. Bapak Ibu, saya renungkan kasih Tuhan. Betapa hinanya aku harus menderita, tapi dia menggantikan saya. Saya bisa berdiri sampai hari itu, saya yakin dan percaya, karena dia telah menggantikan saya dari segala dosa saya, dari segala kejahatan saya, dari segala kehinaan saya. Pernah Anda merenungkan, kenapa engkau berkorban? Kenapa engkau harus dikorbankan? Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. Kenapa dia mesti dikorbankan? Pendoa tadi, doa dari WL tadi sampaikan. Mari kita mendengar firman Tuhan dengan kita mendapatkan ilham yang baru, paradigma yang baru. Mari kita memahami di luar karena perbuatan kita, kenapa dia harus dikorbankan. Kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayatnya yang pertama kita baca 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pada dasarnya, pada awalnya menyadari adanya dosa. Amin. Menyadari adanya kejahatan, menyadari adanya Tuhan, menyadari adanya hal yang tidak baik, saudara kasih Tuhan. Sehingga akhirnya manusia kita ini, saudara pada awalnya dengan cara menyadari itu membawa korban persembahan kepada Tuhan dengan beberapa jenis, saudara. Ada yang namanya korban keselamatan, ada yang namanya korban sajian, ada yang namanya korban kelepasan salah, ada yang namanya penebus dosa, ada yang namanya korban, apalagi satu lagi itu, ada 5 korban. Saya akan lihat ya. Yang pertama itu korban keselamatan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, korban bakaran, korban sajian, ya, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Dan ini dibawa dalam bentuk apa? Bentuk binatang. Sebab itu di dalam Ibrani mengatakan bahwa tadi dia katakan inilah gambaran korban bayangan. Artinya ada korban yang sesungguhnya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Amin. Ya, ada korban yang sesungguhnya. Kalau dulu orang memberikan korban penebus salah mereka dari burung tekukur, dari hewan, saudara itu hanya bayangan, saudara yang mesti harus digantikan dengan yang aslinya. Yang mesti harus digantikan dengan aslinya. Sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara Ibrani, dia katakan begini, saudara. Ya, di dalam hukum Taurat hanya dapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan bayangan ini akhirnya bersifat ritual dan tradisi.
Ya, kalau orang berbuat salah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka dia bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu ambillah entah dari burung tegukur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Imamat, nanti kalau Bapak Ibu baca, ya, atau dari kambing dan domba, ya. Lalu kamu pilihkan yang baik-baik, yang tidak bercacat. Perhatikan baik, ya. Pilihkan yang baik-baik, yang tidak bercacat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, nah udah gitu saudara Tuhan, ya. Kalau dia tidak sanggup, perhatikan firman Tuhan katakan, carilah temannya. Loh, artinya kita mesti tunggu orang berbuat dosa, kita join saudara untuk bawa korban kepada Tuhan. Betapa susahnya dulu itu membawa korban kepada Tuhan. Ya, betapa susahnya. Yang dimaksud tidak bercacat itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau bahasakan sederhana kepada kita. Kalau dia ibarat domba, ya, maka dia cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan sampai ada bintik-bintik kudis atau ada luka, saudara-saudara Tuhan. Kalau ada, saudara, tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu baru bayangan, saudara. Apalagi yang aslinya harus sempurna, Bapak Ibu. Amin. Harus sempurna. Ya. Belum lagi Bapak Ibu, kalau dia tidak sanggup, dia mesti tunggu orang lain untuk berbuat dosa. Selama tidak ada yang bisa join dengan dia untuk membawa persembahan penebus dosa atau penebus salah kepada Tuhan, selama itulah dosanya dia tanggung. Susah enggak, Bapak Ibu? Susah ya? Betapa menderitanya Bapak Ibu orang percaya di zaman dulu sebelum Yesus. Tapi ada sebuah pembalian fakta sebenarnya. Setelah zamannya Yesus, yang tadinya kita yang harus membawa persembahan penebus salah kepada Tuhan, membawa korban penebus dosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan rubah dari Tuhan, dari Bapa sendiri, Bapak Ibu. Kita pernah nyadar nggak ini? Kita bangga kasih perpuluhan, kita bangga kasih persembahan kepada Tuhan. Ada persembahan yang lebih besar, anak domba yang telah dikorbankan, Bapak Ibu. Saya tidak mengucilkan apa yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi ingat, inilah korban sesungguhnya, Bapak Ibu. Korban yang abadi. Ingat Bapak Ibu, bayangan itu artinya ada yang aslinya. Siapa yang aslinya? Anak domba, Yesus Kristus, dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang dia katakan di sana bahwa korban yang diulang-ulang, dia menghapus itu, saudara-saudara, yang sifatnya tadinya menjadi tradisi, menjadi suatu hal-hal yang biasa, saudara-saudara, bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan pada zaman itu, digantikan dalam sekejap, saudara-saudara, dengan satu kali untuk selamanya. Itulah pengorbanan yang abadi, Bapak Ibu dikasihi. Itulah pengorbanan yang abadi. Itulah pengorbanan yang tidak bisa digantikan. Itulah pengorbanan yang tidak bisa dirubah. Itulah pengorbanan yang tidak bisa pudar, Bapak Ibu dikasihi. Sebenarnya kalau begitu, kita di dalam Tuhan ngapain? Kan sudah ditebus, sudah ada korbannya. Sebenarnya kita tinggal menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita tinggal menikmati kasih karunia Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan hidup taat kepada Tuhan, dengan hidup menghormati Tuhan, dengan hidup setia kepada Tuhan, dengan hidup melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya. Jangan pikir Bapak Ibu ketika saudara tidak memberikan perpuluhan, saudara menebus dosa saudara. Kalau saudara membayar perpuluhan tidak, tapi wajib kalau mengembalikan perpuluhan. Amin. Jangan pikir saudara memberikan persembahan itu saudara untuk berbuat baik supaya dosa saudara yang semakin dikurangilah. Enggak, saudara.
Tuhan sudah selesaikan semua itu. Amin. Tuhan sudah selesaikan. Sebab itu Dia gantikan yang tadinya korban keselamatan, korban sajian, korban bakaran, korban penebus dosa, dan korban penebus salah. Dia gantikan semuanya itu dengan dirinya. Coba pikirkan kalau hal itu terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya gak kebayang di Nias binatang yang bisa dipersembahkan sudah gak ada sekarang di Nias. Gak ada kambing, ya, gak ada domba, adanya cuma babi. Persembahan apa? Ya, persembahan apa? Ya, susah Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan menghapus semuanya. Saya masuk di akhir, ya. Mari Bapak Ibu, kita lihat. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan. Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Perhatikan baik. Satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan baik. Kalau tadi Ibrani mengatakan itu bayangan, maka inilah ganti bayangan itu. Artinya ada yang sebenarnya. Yang kedua, yang tadinya dilakukan setiap tahun, berulang-ulang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka digantikan satu kali untuk selamanya. Amin. Orang-orang yang sudah menerima dan sudah mempersembahkan korban yang abadi lewat kematian Yesus kepada Tuhan, itu boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia melakukannya bukan untuk siapa-siapa, tapi Dia melakukannya untuk saya, Bapak. Dia melakukannya untuk Bapak Ibu semua. Sekali untuk selamanya. Katakan sama-sama, sekali untuk selamanya. Dia telah mengerjakannya buat kita. Dia telah menyelesaikannya buat kita. Dia telah melakukannya buat kita. Sebab itu Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara-saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Renungkanlah setiap pengorbanan Tuhan. Kalau engkau sesering mungkin merenungkan pengorbanan Tuhan di dalam hidup, maka engkau percaya bahwa Tuhan telah melakukan segala sesuatu hal yang besar dalam hidupmu, termasuk saudara-saudara, ya, dalam kesusahan. Tuhan tahu bangsa Israel begitu susahnya mereka untuk memberikan korban penebus salah kepada Tuhan. Tuhan tahu bangsa Israel mereka begitu susahnya membawa persembahan kepada Tuhan, korban sesajian. Tuhan tahu bangsa Israel susahnya mereka melakukan korban bakaran kepada Tuhan. Karena kalau korban bakaran itu, saudara-saudara Tuhan, ketika dibawa, ya, maka mereka harus olah. Mereka olah, ya, isi perutnya mereka keluarkan, ya, dan dagingnya saja dan lemaknya yang dibakar, saudara, ya. Kenapa saudara-saudara Tuhan? Ya, karena yang dipersembahkan kepada Tuhan kembali yang terbaik. Tidak hanya mereka potong, ya, lalu dipersembahkan, tapi mereka mesti olah. Di dalam pengolahannya itu pun juga ada triknya, bahasa anak sekarang. Nggak asal main olah. Waktu potong itu pemiliknya taruh tangan di atasnya. Ya, ini ibarat sumpah. Ya kan? Artinya ketika dia berbuat salah, ini loh korban saya dan saya tidak mau berbuat dosa lagi. Ya kan? Kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu kita percaya dan mengakui darah Yesus, maka sekali untuk selamanya engkau mengalami pengampunan dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kesusahan pun Tuhan perhatikan, Bapak Ibu. Penderitaan bangsa Israel untuk membawa korban kepada Tuhan, Tuhan aja perhatikan, Bapak Ibu dikasih. Apalagi dalam segala sesuatu keperluan dan kebutuhan kita.
Tuhan perhatikan. Dia tahu bangsa Israel, dia tahu umatnya tidak sanggup memberikan yang sempurna kepada Tuhan. Maka itu yang sempurna dia datangkan buat saudara dan saya. Amin. Sudah menerima kesempurnaan itu? Sudah menerima yang sempurna itu? Saya percaya kita ada dalam gereja sudah menerimanya. Amin. Tapi saudara bawa nggak di luar gereja kesempurnaan itu? Nah, itu tanda tanya Bapak Ibu dikasih. Tanda tanya Bapak Ibu dikasih. Ya, perhatikan kan? Hidup ini, sudah Tuhan terus perhatikan. Tapi apakah kita memperhatikan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Ini kebanyakan sudah kita tidak menyadarinya. Sebab itu saudara, hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Dia sudah mengerjakannya sekali untuk selamanya kepada saya. Amin. Pengorbanan yang abadi, jangan sia-siakan Bapak Ibu. Amin. Ya, ingat kalau ada kita punya anak, ya, anak kita bandel, saudara-saudara. Ya, anak kita bandel. Kita sebagai orang tua sudah berkorban. Korban kita tulus, mendidik, membesarkan, mengasuh. Tapi di tengah hidupnya dia akan menjadi seorang pembangkang sama orang tuanya. Hati kita bagaimana? Kecewa nggak? Kecewa nggak? Tuhan juga akan kecewa. Amin. Ya, sama kita. Sebab itu saudara, kembali sebagai manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kau sebelummu, mulai hari ini kau senangkan hati Tuhan. Mulai hari ini bahagiakan Tuhan, supaya Tuhan tersenyum melihat kita dari tempat yang maha tinggi. Dia berkata, wih, pendeta aku luar biasa, sangat menyenangkan hatiku. Dia taat dan setia dalam melayani Tuhan, sekalipun di tengah-tengah badai dan penderitaan. Amin Bapak Ibu. Ya, wih, anak Tuhan luar biasa. Dalam kesenangan mereka tidak lupa Tuhan, dalam kebahagiaan mereka tidak lupa Tuhan, dalam pesta mereka tidak lupa Tuhan. Ingat terus Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Karena Dia telah berkorban terlebih dahulu buat kita. Karena Dia telah berkorban terlebih dahulu buat kita. Hari ini, mari, tidak ada lagi kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari pemain musik. WL bantu saya lagu Karena Kita.
Terang diselipkan. Terima kasih Bapa, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kita mesti mengakui kepada Tuhan. Yang pertama karena dosanya, dan yang kedua dia menggantikan bayangan pengorbanan sebelumnya dengan dirinya. Sehingga dia menghapus semuanya itu, sehingga tidak menjadi sebuah tradisi yang hanya dilakukan berulang-ulang, tetapi tidak ada kebenaran yang langsung masuk ke hidup manusia. Dan sudah ada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang sudah dipersiapkan sebagai anak domba Allah untuk dikorbankan buat kita. Hari ini terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Betapa susahnya kami kalau hukum Taurat terus berjalan sampai hari ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan yang telah menggantikan semuanya itu. Dan itu tidak akan pernah dirubah, tidak akan pernah mudah, dan tidak akan pernah tergantikan. Dan itu selama-lamanya. Terima kasih Engkau menyediakan yang abadi buat kami. Itulah bukti kasih Tuhan yang sangat besar dan luar biasa dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu, ayahku dan istri dan anak-anak, dan berkati seluruh tim pelayan yang ada. Biarlah terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan ibadah yang telah dimulai di tempat ini, kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan terus berlanjut dan menyatakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus juga memberikan perlindungan bagi kami semua kemanapun kami pergi. Jauhkan kami dari orang-orang yang OTG, dari virus COVID-19, dan juga benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan COVID-19. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pernyataan-Mu bagi kami sempurna Tuhan, sehingga tidak ada di antara kami satupun yang terinfeksi. Dengan pertolongan dan kebaikan Tuhan, bahkan terlebih Tuhan bagi bangsa kami, segera akan berlalu, sehingga aktivitas anak-anak Tuhan dan aktivitas pergerakan ekonomi bangsa kami kembali normal, bahkan cenderung akan bangkit dan naik bukan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat dalam pekerjaan mereka, usaha, rumah tangga, pendidikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami terima firman. Haleluya. Yang sudah diberkati, katakan sama-sama. Amin.
Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Yesus memanggil murid-murid yang kumpul di loteng Yerusalem. Dia memberitahukan bahwa kita akan mengadakan sebuah perjamuan. Pada saat itu murid-muridnya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjelaskan perjamuan yang diadakan adalah untuk mengingat bahwa sebentar lagi dia harus mengalami kematian. Dan sebelum mengalami kematian, Yesus mengadakan sebuah perjamuan dan dia mengambil sebuah roti. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, ini roti adalah tubuhku yang telah dimataikan. Dan kemudian Yesus memecah-mecahkannya. Dia memberitahukannya bahwa engkau harus memakannya untuk mengingat pengorbananku mati di kayu salib. Kemudian Yesus juga mengambil sebuah cawang berisi anggur dan dia memberitahukan bahwa ini adalah darahku yang telah dimataikan. Engkau harus meminumnya untuk mengingat bahwa hidupmu bukan dirimu lagi, tapi Kristus yang diam dalam hidupmu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi semua murid melakukan perjamuan kudus itu, dan hari ini juga kita mau melakukan perjamuan kudus ini. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku mau jadi roti, aku mau jadi anggur, dan kita siapkan. Mari kita bangkit berdiri, dan kita juga akan mengantarkan perjamuan ini. Haleluya. Aku mau jadi roti. Haleluya. Yang terpecah bagiku. Amin.
manusia. Yes. Tubuh ini akan kumakan menjadi tubuhku yang kudus Tuhan. Sehingga hidup tubuh kami lagi Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur ini. Kita katakan Tuhan, biar darah-Mu menyatu dalam darah. Yes. Tidak yakin Tuhan ada mujizat perkara ajaib yang Kau nyatakan Tuhan dalam darah-Mu ini Tuhan. Amin. Sehingga kami datang saat ini Tuhan dengan beban berat Kau sudah menolong. Yes. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan dengan keajaiban yang luar biasa dari darah ini Tuhan. Maka itu mari kita minum bersama-sama di dalam Nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pujilah namamu. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Pengorbananmu yang abadi itu luar biasa Tuhan. Sekarang hidup bukan diriku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang berkuasa dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Haleluya. Sungguh aku memaknai pengorbananmu yang luar biasa ini Tuhan. Tidak ada Tuhan Allah lain selain Engkau yang berkorban luar biasa buat kami. Makasih Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Terima kasih Dalam nama Yesus bersyukur. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah melaksanakan perjamuan kudus, dan inilah perjamuan di mana kami memperingati hari kematian-Mu. Ya Bapak. Biarlah segala acara yang sudah kami lakukan, biarlah hal ini benar-benar meresap dalam hati kami Tuhan. Amin. Karena kematian Tuhan kami terus bawa dan selalu kami ingat atau sebagai alarm dalam kehidupan kami. Amin. Bahwa detik ini di mana kami telah dibayar lunas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan daripada-Mu. Biarlah Kau tutup bungkus dengan dalam kuasa-Mu hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami persembahkan layak dan menjadi dupa yang harga dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Hatiku percaya. Selamat memberi Tuhan memberkati. Hanya padamu
Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dan saya ucapkan juga terima kasih buat kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada saat ibadah offline pada saat ini. Dan saya berdoa kesehatan Ibu Saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan pengumuman untuk hari Minggu besok, di mana kita akan melakukan ibadah di tempat ini jam 8, ya, jam 8 pagi di tempat ini. Berhubung di Kebon Jaya belum bisa Bapak Saudara, belum dapat izin. Di sini yang dapat izin, di sini yang sudah mendapatkan, dan kita sudah menyodorkan, dan KRT-nya sudah bisa memberikan izin tersebut. Dan untuk besok saya himbau Bapak Ibu Saudara yang gak enak badan jangan masuk, absen saja. Nanti saya atau sama saudara Theo bisa nanti rekam dan nanti langsung di share di hari itu juga, dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa menikmati juga. Jadi tidak mengurangi sukacita. Yang penting kalau sakit jangan masuk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjaga bersama-sama dan kita juga harus beribadah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan? Pastor Yakob? Iya, tambahan dari saya adalah bahwa besok kita mau bagi-bagi telur, ya. Walaupun kita tidak bisa memberikan dengan di gereja, tapi kita mau coba berusaha seperti tadi Pak Timotius katakan bahwa kita mau coba pendekatan ke rumah, ya. Nanti seluruh pengurus di tempat ini kita akan siap mengirimkan ke rumah saudara masing-masing, ya. Tetapi kalau saudara mau berkorban buat nyumbang telur, silakan, ya. Mumpung telurnya belum naik. Saya kemarin sudah tanya-tanya sama tukang telur, lagi telur Pak, mau pesannya kapan? Rencananya hari Sabtu. Saya kemarin ngobrol di hari Kamis. Kenapa saya tanya gitu? Telur naik terus, naiknya gopay. Nah saudara, kemarin saya beli itu 21.500 ya, 21.500, dan saya nggak tahu sekarang berapa naiknya. Jadi cepat Pak pesannya ya. Oh dia maksa saya sudah. Saya bilang saya belum tahu jumlahnya berapa. Ya jadi saya bilang sabar saja. Nanti kita akan atur dan saya akan tetap pesan sama Bapak saya bilang begitu ya. Nah jadi saudara, ya kalau saudara mau bantu nyumbang telur Paskah silakan. Ya kalau tidak apa-apa, tetap kami pengurus akan memberikan telur Paskah ke rumah masing-masing. Ya kita usahakan bahwa besok kita akan kerja bagus ya untuk membagikan ini dan Tuhan memberkati. Tetapi telurnya bentuknya mentah ya, jadi jangan dibanding, resiko sendiri ya, sebab saya belum masak. Saya nggak punya waktu untuk masak, jadi saudara yang masak di rumah ya. Saya akan kasih telurnya masing-masing ya, jadi saudara masak di rumah ya. Jadi belajar kerjasama ya. Gembala ngasih telur, saudara yang masak, dan sudah matang bagi dua. Haleluya. Telurnya mesti banyak dong Pak, kalau telurnya mesti banyak. Iya, saya ada rencana bahwa nanti per keluarga kita akan bagi lebih dari 5 butir ya. Kalau ada yang nyumbang, kita akan usahakan bisa 10 butir atau mungkin sekilo masing-masing gitu ya. Kita doakan saja supaya ada yang nyumbang telur ya. Baik, mari kita berdoa. Mari kita tutup kebaktian kita. Nanti saya minta, oh ya, nanti saudara boleh ucapkan selamat buat kedua hamba Tuhan ya. Ibu Juda sudah dilantik menjadi pendeta muda untuk kita semua ya, yang akan melayani kita. Kemudian Pastor Roni juga sudah dilantik menjadi pelayan Injil di gereja Sidang Jemaat Allah ya. Jadi gereja Sidang Jemaat Allah punya jenjang dari pelayan Injil, pendeta pembantu, pendeta muda, kemudian menjadi pendeta luber ya. Pendeta yang sudah tidak ada lagi titelnya lagi, sudah cukup saudara di situ. Dan doakan saja biarlah kedua hamba Tuhan ini boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat pelayanan Tuhan. Amin. Ya, mari saya minum bagi berdiri. Nanti saya minta Ibu Hilda akan menutup di dalam doa dan kita akan menyelesaikan ibadah ini. Haleluya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan doa yang habis. Haleluya.
Kami dilindungi Tuhan, kami dijauhkan dari malapetaka. Kami akan diperluaskan daerah kami. Amin. Usaha kami, pekerjaan kami akan dibuatnya berhasil. Karena Yesus ada bersama dengan kami. Amin. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lalui Allah. Oh Tuhan, kami mau minta terus pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah segenap anak Tuhan boleh bersama-sama kembali datang memuji dan Amin, menyembah amin, Tuhan di amin. rumah Tuhan. Kami minta Tuhan yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyadari semua bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan daripada-Mu. Terus Tuhan lingkupi dan lindungi setiap gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah online Allah. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Ya, Bapak. Perlindungan dan penyertaan Tuhan Yes. adalah yang terbaik Allah. Terima Walaupun kasih. terjadi sesuatu, Terima kasih, kami Tuhan. percaya itu untuk mendatangkan kemuliaan dari nama Haleluya, Tuhan. haleluya. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kematian Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Ya, ya. Kematian Yesus membawa kemenangan. Kematian Yesus membangkitkan. Yes. Kematian Yesus menguatkan kami. ya Haleluya, Tuhan. haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk benar firman Tuhan yang sudah meneguhkan kembali kepada kami untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap melihat dan memandang Amin, apa yang amin, Yesus sudah haleluya. lakukan, Terima kasih. sehingga kami pun boleh menjadi orang yang mau berkorban Haleluya, haleluya. untuk melayani Tuhan, Amin. berkorban untuk melayani sesama, Haleluya. berkorban untuk negeri kami Allah. Amin. Kami minta hikmat Tuhan itu turun dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang sudah meluangkan Terima waktu untuk kasih. menyampaikan kebenaran Terima kasih, firman-Mu. Tuhan Yesus. Demi darah daripada mereka tidak akan menjadi Yes. sia-sia, Amin, amin, tetapi akan amin. membawa dampak. Terima Untuk kasih. katanya, apa yang disampaikan Terima akan kasih, menjadi Tuhan rema Yesus. dalam kehidupan Yes. kami Allah. Puji Allah, Bapak. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih. Demikian juga Tuhan memberkati para bani Lewi yang sudah mengambil bagian Oh, Allah. glory, haleluya. Banyak single sang hidup pemain musik Amin, Tuhan. haleluya. Mereka sudah mempersiapkan ya Allah. Terima Kami kasih. percaya Tuhan yang akan membalasnya. Apa yang menjadi pergumulan, Haleluya. apa yang menjadi persoalan hidupnya Tuhan yang angkat dan Tuhan Ya yang Allah. menjawabnya Allah. Yang sakit Allah, yang sedang berbeban berat, Terima yang sedang kasih. bermasalah di Terima rumah kasih, tangganya. Yesus. Tuhan tolong Allah. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan ruko ini ke dalam tangan-Mu. Ya, haleluya. Oh Bapa, pembelaan Tuhan yang tepat, penyertaan Tuhan sempurna di atas ruko ini Allah. Ya, Apa Allah. yang dibuatnya, usaha yang dilakukan di bawah Allah, Tuhan akan buat berhasil Amin, Allah. haleluya. Jadikan Tuhan Bu Doris Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada Allah. Untuk karyawannya, untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya dan juga bagi orang-orang yang mulai melihat Allah. Nama Tuhan Yesus yang nampak dalam kehidupannya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya lagi Tuhan memberkati sedang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Haleluya, Allah. haleluya. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus Amin. menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama berdoa kita katakan. Amin. Tuhan memberkati.